Assalamualaikum Soleh-Soliha, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak mampu menyebutkan contoh menyikapi keberagaman kegiatan ekonomi. Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan beragamnya kegiatan ekonomi di masyarakat. Ada masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi. Contoh kegiatan produksi adalah seperti petani jagung, peternak ayam, dan juga ada nelayan. Contoh kegiatan distribusi adalah seperti pengantar barang atau kurir, pedagang telur, dan agen beras. Contoh kegiatan konsumsi adalah pembeli makanan dan minuman, pengendara sepeda, dan pembaca buku. Setiap kegiatan ekonomi bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar, baik untuk kesejahteraan pemilik dan pekerjanya ataupun masyarakat yang menggunakan hasil dari kegiatan ekonomi tersebut. Keberagaman kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh potensi dan semangat kerja keras yang dimiliki oleh seseorang. Setiap orang memiliki potensi diri yang berbeda. Supaya seseorang bisa berhasil, semangat kerja sangat diperlukan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Keberhasilan usaha ekonomi akan membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Usaha ekonomi yang berhasil turut memperkuat perekonomian bangsa sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Upaya mendukung keberhasilan perekonomian bangsa antara lain, yang pertama, sikap menghormati dan menghargai usaha orang lain. Keberagaman kegiatan ekonomi adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Wujud syukur beragam bentuknya, salah satunya dengan saling menghormati dan menghargai. Sikap saling menghargai juga akan memberikan motivasi setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan baik. Manfaat yang diperoleh dari sikap tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan berbagai barang ekonomi. Yang kedua, bangga menggunakan barang dalam negeri. Misalnya, dengan menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan barang buatan dalam negeri mencerminkan rasa cinta kepada tanah air dan dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anak, kehidupan ekonomi yang berbeda tidak menjadi penghalang untuk kita tetap bersatu. Sebuah kegiatan ekonomi tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, orang lain mendirikan sebuah usaha yang berbeda agar kebutuhan tetap dapat terpenuhi. Mendirikan usaha sendiri disebut kegiatan berwirausaha. Adakah yang tahu apa itu wirausaha? Iya, benar sekali. Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Kegiatan wirausaha menghasilkan beragam kebutuhan masyarakat. Ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Contoh usaha yang menghasilkan jasa antara lain tukang tambal ban dan tukang pangkas rambut. Sedangkan contoh usaha yang menghasilkan barang adalah penjahit dan
pengrajin gerabah. Untuk dapat mengembangkan sebuah usaha menjadi maju, seorang pemilik usaha harus bekerja keras dan memiliki semangat pantang menyerah dalam menjalankan usahanya. Nah, anak-anak, ternyata bekerja keras dan pantang menyerah juga dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah yang bunyinya, sesungguhnya di antara dosa-dosa yang tidak bisa ditebus dengan pahala sholat, sedekah, dan haji, namun hanya dapat ditebus dengan kesusah payahan dalam mencari rezeki. Nah, anak-anak, selain itu, seorang pemilik usaha juga harus memiliki sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab yang sebaiknya diterapkan oleh pemilik wirausaha antara lain, yang pertama, menghasilkan barang yang memenuhi persyaratan dagang. Yang kedua, menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat menggunakannya sebagai bahan baku. Yang ketiga, mengurangi pengangguran. Caranya dengan memberdayakan warga sekitar dan memberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Keempat, menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan tidak membuang limbah sembarangan. Semangat berwirausaha dapat ditanamkan sejak kecil. Sebagai seorang pelajar, anak-anak ibu dapat mulai melakukan wirausaha secara sederhana. Misalnya, dengan membuat hasil kerajinan yang anak-anak ibu buat sendiri, seperti membuat dompet dari kain flanel bekas, atau mungkin bisa juga dari bahan lainnya. Anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat buat kita semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.